Ya, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Eh, Pagi ini saya akan berbicara kepada kita, di mana banyak yang saya lihat di YouTube bahwa ada orang Aceh yang menjadi murtadin mengikuti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka secara pribadi. Dan setelah saya menyimak dan melihat kesaksian saudara-saudara saya yang berasal dari Aceh yang sudah menjadi murtadin, dan saya sedih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya sedih? Ya, karena banyak orang Aceh juga dari saudara mereka yang sebelumnya saudara seiman mereka menghujat, ya, menghina mereka, dan itu saya lihat mereka dikatakan mereka meninggalkan agama sebelum masuk ke agama yang baru ini, ya, mereka akan dibayar, ya, mereka dibayar uang, ya, mencari harta yang melimpah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya akan menegaskan, ya, bahwa saudara-saudara saya yang menjadi murtadin dari Aceh, dari NTT, dan dari seluruh Indonesia ini yang sudah mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, saya mau menegaskan kepada kita semua yang menonton dan yang melihat ini, mereka, ya, tidak sedikit pun dibayar untuk masuk ke Kristenan. Ya, orang-orang Kristen tidak ada suatu organisasi ketika orang dari Islam masuk ke Kristen akan kami bayar. Saya sendiri tidak pernah memberikan 1.000 perak, 10.000 perak pun ke mereka. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya, berhentilah, ya, menghina mereka. Berhentilah untuk mengata-ngatai mereka yang tidak benar. Mereka itu, ya, murni 100% mereka percaya kepada Yesus secara pribadi mereka sebagai juru selamat mereka. Malaupun ketika mungkin mereka dari agama sebelumnya, mereka ada di zona yang aman, saudaraku. Ya, mereka bisa melimpah, apalagi kalau mereka dari ustadz dulunya. Tetapi mereka rela meninggalkan harta-harta yang ada di muka dunia ini. Mereka rela meninggalkan mobil yang mewah, ya. Mereka meninggalkan pesantren, murid-murid yang mereka bina selama ini. Mereka sudah mendapatkan jalan kebenaran dalam hidup mereka secara pribadi dan secara manusia. Nah, finansial mereka sebenarnya mereka ini memang, ya, susah sekali, ya. Tetapi karena mereka dipanggil, ya, menjadi prajurit Kristus, karena mereka sudah mengenal jati dirinya Yesus, mereka contohkan Yesus dalam hidup mereka, maka mereka siap, ya, menderita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, hilangkanlah pola pikir kalian.
yang mengatakan masuk ke Kristenan itu, mereka masuk ke Kristenan itu karena dibayar, ya, karena dikasih uang. Sekali lagi saya mau tegaskan, tidak ada ya organisasi kekristenan yang disebut dengan ya organisasi murtadin dibayar. Ya, tidak ada kekristenan hal sedemikian. Kami hanya bantu mereka doa. Ya, saya sendiri membantu mereka dengan doa, bukan dengan materi. Ya. Nah, saudaraku, marilah kita berpikir, kenapa sih mereka bisa meninggalkan agama sebelumnya? Apa sih yang membuat mereka meninggalkan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sebenarnya yang menjadi murtadin itu memang mereka lebih memahami kitabnya mereka sebelumnya. Mereka memahami kitab sebelumnya. Dan saya percaya, saya yakin kenapa mereka meninggalkan itu, ya, karena mereka sudah mendapatkan jalan. Haleluya. Mereka sudah mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, janganlah kita beranggapan, ya. Jangan kita membuang pikiran kotor kita, ya, membuat pikiran kotor kita, membuat uzon kita kepada orang. Itu saya lihat di YouTube, saudaraku, ada SMS kepada saudara saya murtadin dari Aceh ini. Bagaimana keluarganya menolak dia sana, saudaranya menolak dia. Sehingga mereka mengatakan, kalau kalian melihat di YouTube-nya, mereka mengatakan kami akan membunuhmu secara Islam. Haleluya. Coba bayangkan itu. Oleh sebab itu, buat saudara-saudara saya murtadin, ya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia ini, jangan pernah takut. Di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-20, Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Artinya kenapa kita tidak perlu takut? Kalau kita ada di jalannya Tuhan, kalau kita benar mengikuti jejaknya Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita masuk bersama-sama dengan dia ke surga. Karena dia asalnya dari surga, datang ke dunia ini, dan bangkit naik ke surga. Dan di dalam diri Yesus Kristus secara manusia sama persis dengan diri Allah, pencipta langit dan bumi. Allah itu kudus, Allah itu suci, ya. Dan di dalam diri Yesus Kristus dalam rupa manusia, selama dia ada di dunia ini, dia suci dan dia kudus. Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Adakah yang berani mengatakan seperti begitu manusia di muka bumi ini? Sekali lagi saya mau menegaskan, Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya.
Hanya Yesus Kristus dalam rupa manusia yang berani mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Adakah yang berani? Para nabi-nabi. Ya, sekali lagi saya mau menegaskan, adakah yang berani, yang para nabi-nabi manusia yang mengatakan, ya, aku dan Bapa adalah satu. Dan inilah salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia berani apa yang dikatakan Allah, apa yang tertuju pada diri Allah sebelumnya, maka Yesus sendiri berani menunjukkan dirinya seperti itu. Sekali lagi juga saya mau menyampaikan, Yesus itu dalam rupa manusia tidak mau pamer-pamer, saudaraku. Tidak ada roh kesombongan, tidak ada roh egois. Dia tidak mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Tetapi ketika ditanya kepadanya oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikutnya, ya, dia katakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus menjawab kepada muridnya, kamu sebut aku guru, memang itu tepat, akulah guru. Haleluya. Kamu sebut aku Tuhan, itu tepat, akulah Tuhan. Inilah buktinya dia mengakui dirinya adalah Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya para murtadin dari Aceh, saudara-saudara saya para murtadin yang ada di Indonesia ini, mereka sudah menemukan jalan kebenaran bagi hidup mereka. Mungkin dulu dari agama sebelumnya mereka tidak diizinkan untuk membaca Injil, Alkitab. Hanya Al-Quran saja, hanya kitab suci Islam saja. Tetapi ketika mereka berani membaca, dan mereka tahu di situ, saudaraku, oleh sebab itu, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai, saya cinta damai, saya juga Indonesia. Seandainya juga ada saudara-saudara saya dari kekristenan menjadi murtad, saya tidak akan mengutuk mereka. Itu hak mereka, itulah tentang keselamatan mereka. Saya tidak membenci mereka. Haleluya. Saya jamin saya tidak membenci mereka. Seandainya mereka juga, ya, menjadi murtad, meninggalkan agama sebelumnya, masuk ke agama yang baru, saya katakan kepada mereka, selamat datang ke agamamu yang baru. Haleluya. Tidak perlu kita mau marah-marah kepada mereka, tidak perlu kita mau maki-maki ke mereka. Jangan kita melihat dosanya mereka, jangan kita lihat kesalahan mereka, kita lihat diri kita dulu. Ya. Kalau kita mengatakan mereka itu dibayar mencari harta kekayaan di muka bumi ini, mereka meninggalkan iman mereka sebelumnya, saya katakan tidak. Tidak, saudaraku, tidak ada satupun orang Kristen yang membayar mereka, yang mempunyai organisasi, ya, atau yayasan yang membayar yang pindahnya dari Islam masuk ke Kristen dikasih uang. Mohon maaf, saya akan menjawab itu tidak ada. Saya berbicara data, dan tidak ada data lembaga yang sudah sah, ya, yang disetujui juga oleh pemerintah dengan hal itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita beda-beda bahasa, beda-beda budaya, marilah kita mempersatukan Indonesia ini.
Ya, cinta tanah air, cinta Indonesia. Marilah kita berlomba-lomba membangun hubungan intim kita dengan pencipta kita. Membangun hubungan kita, relasi kita kepada banyak orang dengan kasih. Bukan memusuhi, bukan mengatakan yang tidak benar, yang tidak punya data. Semoga saudara-saudara saya dari Aceh yang menuduhkan kepada saudara-saudara saya yang murtadin dari Aceh juga, mereka membuka hati mereka membuka pikiran mereka mengatakan ya benar mereka tidak dibayar. Malapun saya pastikan hidup mereka secara finansial mereka susah daripada sebelumnya. Tapi memang begitu mengikut Kristus. Nah, pikulku yang telah kupasarkan kepadamu, itu firman Tuhan mengatakan. Kuk itu adalah beban. Ya. Kita harus pikul kuk itu. Dan itulah mereka pikul saudaraku, dianiaya, dihina, dicaci maki, dikatakan yang tidak sesuai dengan bukti. Haleluya, haleluya. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita telusuri diri kita dulu, kita telusuri ya kitab kita dulu, kita telusuri bagaimana sih ajaranku dan ajarannya. Ya. Kenapa sih dia rela meninggalkan agama yang lamanya, masuk ke agama yang baru, menjadi pengikut Kristus yang sejati? Kalau kamu mendapatkan jawabannya, jangan, sekali lagi jawabannya bukan mereka keluar masuk ke agama yang baru, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat dalam hidup mereka karena dibayar. Sekali lagi saya tegaskan, mereka tidak dibayar sedikit apapun. Saya juga telah ketemu langsung kepada Usman Effendi Usman dari Aceh. Ada juga saudara saya, teman dia. Walaupun saya belum ketemu dengan dia secara langsung, tetapi saya sudah melihat dan saya sudah tahu bagaimana kehidupan mereka. Tetapi yang saya angkat hormat, yang saya menjunjung tinggi buat mereka adalah mereka berani pergi memberitakan Injil. Mereka tidak takut. Inilah prajurit-prajurit yang sejati. Ya. Mereka berani, para murtadin sebelumnya mereka berani mewartakan kabar baik. Saya sudah lihat ada beberapa saudaraku, ya, ada Muhammad Yasin, ada Ibrahim Saifuddin, ya, ada juga ya salah satu guru saya, ya guru saya ada satu dari Jakarta, dia berasal dari NTT, Misirai, ya. Ada Usman Effendi, ya. Ada banyak saudaraku, ya. Mereka itu meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka rela pergi ke kampung-kampung, ke kabupaten-kabupaten, ke provinsi untuk memberitakan kabar baik apa yang mereka terima. Karena itu sebenarnya bukan kemauannya mereka secara pribadi, tetapi Yesus Kristuslah yang menyuruh mereka, Roh Kuduslah yang menyuruh mereka. Saya sendiri berpikir, kapan saya seperti mereka, Tuhan kamu utus saya? Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara saya juga yang kekristenan yang sudah dulu percaya, ya, mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan.
Ya, marilah kita mengambil bagian ini untuk melanjutkan visinya Allah di muka bumi ini, bukan dengan paksaan tetapi dengan kasih. Beritakan kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka. Kita jadi malu dong, baru-baru mereka terima Yesus, baru-baru percaya Yesus Sang Juru Selamat dalam hidup mereka, perkembangan mereka luar biasa daripada kita. Kita sama-sama dengan mereka. Haleluya. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama dengan mereka. Minimal kita tidak bantu mereka dengan uang. Marilah kita bantu mereka dalam doa. Siapa sih yang Tuhan suruh itu untuk menjadi misionaris? Siapa sih yang Tuhan utus itu untuk pergi ke menjangkau yang lain? Marilah kita bantu mereka. Begitu juga di Nias, marilah kita bantu orang Nias. Haleluya. Kalau ada berkat titipan Tuhan kepada kita juga, mari kita memberi di sana. Salah satu guru saya dan saya pegang itu, ya, Pak Pendeta Pak Muji, ya, dia mengatakan, kamu sudah mengambil bagian, kamu sudah pergi, ya, bermisi. Kalau kamu membantu mereka dengan doa, mendoakan para misionaris, ya, supaya diberkati oleh Tuhan. Kalau ada berkat Tuhan juga kamu kirimkan, kamu titipkan, kamu sudah terlibat bermisi dengan mereka. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, salam kebenaran, salam waras. Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom Aleichem.